bersih aja. Mereka dapat 20 juta selisihnya. 20 juta. Assalamualaikum warga Cianjur, salam tangguh. Bersama Radio Darurat Bencana Cianjur, Hudang. Saat ini, Minggu 29 Januari 2023, saya Igi beserta tim sedang berada di Kampung Cipicung, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, dalam rangka menyaksikan peresmian dan serah terima rumah hunian tetap kepada warga yang terdampak gempa bumi 5,6 skala Richter yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 lalu. Dan pada hari ini juga kita berkesempatan berbincang langsung dengan Koordinator Aksi Tanggap Musibah dari Forum Masjid Mushola BSD, Bapak Ismu. Saya biasanya dipanggil Ismu dari Aksi Tanggap Musibah. Aksi Tanggap. Ya, ATM FMMB. Jadi Forum Masjid Mushola BSD sekitarnya cuman udah sampai jauh ini, sampai Sulawesi, sampai kemana-mana gitu. Yang melatar belakangi pembuatan ini apa, Pak? Sebenarnya kita lebih condong ke rumah-rumah yang rubuh 100%. Jadi pada saat pemerintah masih harus mempunyai mekanisme yang panjang, kita harus tampil dulu di situ. Karena biasanya yang rubuh rumahnya 100% itu biasanya mereka kan lebih down dibandingin yang lainnya. Belum dari sisi rumahnya rubuh, belum dari sisi keluarganya, dia sendiri juga harus susahnya. Di situ kita tampil untuk healingnya itu dalam bentuk buatin mereka rumah, karena yang kerjain juga mereka sendiri, kita bayar mereka juga gitu. Jadi ibunya juga kita masukin jadi dapur umum, jadi mereka kita berusaha bagaimana menghilangkan mereka punya trauma dengan cara kita tentunya seperti itu. Berarti kegiatan ini rutin, Pak? Rutin, hampir sudah di 7 titik bencana kita ada. Dan selalu kita tampil untuk pembuatan musola, rumah, dan tipe rumahnya hampir mirip. Yang membedakan biasa di atap. Atap tergantung kondisi bencana, wilayah bencana, itu aja. Kalau atap ini sendiri pakai apa? Kita ini pakai alderon. Karena ini kan Cianjur ini termasuk salah satu wilayah yang dekat dengan kota-kota besar. Dan dekat dengan orang yang berlibur di daerah puncak, jadi otomatis mereka punya selera kan tinggi tuh. Jadi kalau ngelihat kayak misalnya kita pasang rumbia atau spandek apa segala macam, mungkin nggak terlalu bagi mereka itu biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau alderon kan berbeda jadinya. Jadi melihat demografis daerahnya dulu. Iya betul. Seperti contoh kita di bencana Semeru, erupsi Semeru misalnya. Di sana pakai spandek nggak bisa, karena di sana justru yang kita lawan kan awan panas. Nah, kita lebih condong ke genteng. Nah, kita pakai genteng di sana. Ya, kondisional aja. Ini yang ngerjain berapa orang, Pak? Kalau satu unit itu bisa sampai 5-6 orang. Iya. Untuk berapa lama? Biasa kita target seminggu. Hai, kamu sedang mendengarkan 107,8 Radio Darurat Bencana Cianjur. Dengan perhitungan bahan itu lengkap. Kita kan baru dua bulan itu udah naik 4 huntap, 1 masjid, 1 musola. Gitu. Ini bahannya apa aja, Pak? Bahan ini kita modelnya udah pasti RTG ya jenisnya. Tahan gempa. Iya, RTG. Kita standarnya spesifikasi sesuai dengan rekomendasi BNPB. Jadi setengah badan. Dan di bawahnya itu hebelnya itu cuman tingginya itu 80 cm. Jadi ketahanannya terhadap gempa itu nggak gampang kerusakan. Yang biasa rusak di tempat gempa itu yang paling pertama jatuh itu biasanya pagar. Nah, itu pagarnya karena semeter biasa, semeter 90, pokoknya tinggi-tinggi. Nah, itu yang duluan jatuh. Kita ini cuma 80, jadi kita nggak boleh lebih, sampai 1 meter pun nggak boleh. 80 itu sudah maksimal. Gitu. Jadi posisi setengah badan ini namanya setengah badan kalau orang sini bilang. Jadi setengah kayu, setengah bawahnya tuh jadi semi permanen. Denah lama, jadi pondasi pun pondasi yang lama. Nah gitu. Jadi kita sebenarnya cuma menggantikan rumahnya mereka. Denahnya juga yang lama biasanya. Jadi sesuai ininya aja, sesuai besarannya apa semua ya. Kita syukur-syukur kalau dapat yang agak kecilan, jadi nggak sesusah bagaimana harusnya kan. Kalau ini kan
rata-rata ya 6 kali 7, 7 kali 8 gitu. Konstruksinya udah tahan gempa, udah sesuai standar. Sesuai standar BNPB. Gitu. Jadi tahan gempa ya. Insya Allah. Dan kita udah buktiin di beberapa daerah yang berat itu kita udah bangun begini dan alhamdulillah berapa kali gempa mereka masih aman. Udah pernah uji coba aja ya? Iya, jadi uji coba langsung kayak di Sulawesi Tengah. Ya. Memang nggak sengaja kita bangun, gempanya gede lagi muncul. Alhamdulillah kita masih bisa ini bertahan. Kalau yang di belakang kita ini 5,5 kali 8. 5,5 kali 8. 5,5 meter lebar ya? 7,5 kali 5,5. Oh, 7,5. Lebarnya 7,5, panjangnya 5,5 lebar, Oh, 7,5 ke belakang. estimasi Pak. Estimasi biaya kita sekitar 35 jutaan. Ini Iya. Hai, kamu sedang mendengarkan 107,8 Radio Darurat Bencana Cianjur. ini atasnya kayu apa Pak? Itu kayu rasa mala untuk tiang-tiangnya ya. Ya. Untuk papan-papannya ini kita pakai mahoni sama jati. Ini jati nih. Kebetulan di belakang saya ini jati. Yang ini mah Ini yang depan bagian Papannya. depannya ya, papan depan. Kalau yang udah kayak merah yang sebelah kanan itu mahoni. Ya. Ini gimana ceritanya? Kayu mahoni rasa mala bisa habis 35. Kan Jadi, lumayan. ya, Kayunya lumayan. jadi kita caranya gini. Kita beli kayunya itu bukan di toko-toko material yang ada di pinggir jalan, yang biasa banyak di pinggir jalan. Kita langsung mengarah ke tukang geseknya biasanya. Kita negonya sama mereka. Jadi kan kalau nggak ada gempa, tukang gesek ini biasanya kan menjual ke pengumpul. Pengumpul ini itulah pengumpul itu yang istilahnya yang punya material, toko-toko material, Iya. punya somel. Nah, kita memotong di jalur itu. Jadi yang tadinya mungkin kita harga 5 juta, misalnya kita bisa dapatnya 2,5 juta. Gitu. Jadi kita langsung ke tukang geseknya yang ngegesek dari awal tuh, sebelum mereka bawa ke ini kita potong di situ. Sebelum mereka bawa ke toko material kita motongnya di situ. Itulah yang jadi kita itu kalau assessment itu lama karena nyari tukang gesek itu nggak gampang. Ya. Si lantainya juga ngikutin denah yang lama ya? Ya betul. Nah 35 itu tanpa lantai aja ya? Iya, jadi kebetulan karena kita hasil assessment awal di sini tuh karena bencananya cuma 5,6 skala Richter, itu nggak merusak keramik-keramik mereka, nggak merusak parah keramik-keramik mereka. Seandainya merusak sebenarnya kan tadinya kita mau pakai puing-puing itu untuk ini kan nantinya tinggal di floor tambah semen. Tapi setelah kita assessment ternyata di rumah-rumah yang kita mau garap ini itu rata-rata ininya masih bagus, lantainya masih bagus, keramiknya masih bagus, yang rusak bagian atas semua. Ya udah kita ambil keputusan kemarin, ya udah kita nggak ngerubah ininya, fondasi keramiknya kita biarin, kita bangun atas. Nah itu semua sampai kita bisa ngirit sampai 35 juta, sampai ya. Jadi harga itu yang kita bisa tampilin 35 juta selesai gitu. Pak boleh tahu nggak sumber dananya dari? Kalau kita sumber dana infak masjid-masjid. Infak. Dari masjid-masjid. Jadi kita ini dari Forum Masjid Mushola BSD. Nah, di sana itu ada 88 DKM. Nah, DKM ini ada dalam satu forum. Nah, kebetulan saya di bagian aksi tanggap musibahnya. Jadi yang ke tempat-tempat bencana saya itu. Jadi kita assessment, dari hasil assessment kita apa? Biasanya itu kita lebih fokus ke masalah rumah sama masjid. Nah, kalau rumah tuh misalnya karena banyak zakat yang masuk di sana ya, apa segala macam. Kalau dari otoritas tempat tanggapannya gimana? Wah, mereka rata-rata supportnya luar biasa. Jadi bukan support gimana ya, mereka senangnya luar biasa. Seperti contoh kita ada di Sulbar, itu gubernur, bupatinya itu mendukung banget karena begitu melihat hasil yang kita kerjakan seperti ini, mereka nggak kebayang rupanya permainan kayu itu luar biasa. Padahal di sana daerah penghasil kayu. Nah, jadi kembali ke pola nenek moyang kita membangun rumah. Jadi mereka terkesan, oh di sini kayu-kayu bagus waktu di Sulawesi. Kenapa kita nggak buat itu aja, rumah kayu begitu. Nah, setelah mereka lihat hasilnya begitu, jadi memang kita lebih membuat karya dulu, baru mereka tertarik untuk bergabung di dalamnya. Biasanya begitu. Termasuk di otoritas di sini, termasuk di sini. Mana itu? Cipicung. Cipicung Wangun Jaya. Nah, seperti contoh nih, waktu teman-teman dari relawan lain, NGO lain belum rubuhin rumah, kita udah rubuhin rumah.
Nah, yang terlibat dari perubuhan rumah termasuk kepala desanya, Pak Lurahnya tuh, ikut bantu apa segala macam. Nah, terus berapa lama kemudian Bu Camat datang lihat mau bangun apa, mau bangun ini. Nah, begitu udah terbangun, oh luar biasa mereka rupanya seperti ini gitu. Itulah support buat kita juga. Jadi support buat kita juga dari sisi warga juga luar biasa. reaksinya itu ya. Luar biasa, mereka lihat nggak kebayang mereka tuh dibuatkan rumah seperti ini gitu. Tadinya bagi kami ini biasa aja, ini huntara bagi kami karena dia semi permanen. Tapi di beberapa tempat mereka malah menyebutnya huntap karena wah ini Pak melebihi pemerintah punya, dibilang. Saya ya udah, kalau terserah kalian mau nyebut ini huntap atau huntara, terserah. Yang penting kita bangun bentuknya seperti ini karena ini ikonnya kita seperti ini memang dari awalnya. Ini menjadi ikon. Iya, ikonnya kita baik di Majene, di Masamba, di Sulawesi Tengah, di apa namanya Lebak, di kemarin terakhir di apa namanya Semeru, Lumajang. Kita ada di tengah-tengah. Dan ini bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal. Contohnya gimana Pak? Ya, yang kembali ke yang mengerjakan kan ya. Jadi contohnya nih, yang kerja misalnya 5 sampai 7 orang. Itu penduduk sini semua. Jadi yang susah itu adalah menyatukan menyatukan ide dulu pada saat pengerjaan rumah pertama tuh. Harus begini modelnya begini, itu susah itu. Nah, kedua mereka juga masih bingung kan maunya kita seperti apa. Tapi setelah itu jadi rumah 2 ke atas itu loh, lebih gampang, lebih enteng. Dan rata-rata kita menyiapkan peralatan karena alat pertukangan. Iya, karena mereka ini walaupun mereka tukang, tapi karena gempa menyebabkan perlengkapan pertukangannya mereka itu ikut hancur. Jadi kita pada saat minggu kedua orang NGO online masih bermain logistik, kita udah loncat 1 tingkat, itu kita udah mulai logistiknya itu berupa alat dapur dan alat pertukangan. Nah, dan kita lebih mengarahkan ke ketersediaan alat pertukangan untuk pembangunan rumah seperti senso, pahat, palu, gergaji, circle. Itu mahal-mahal juga semua yang gede-gede, circle. Nah, itu mesin skap itu mahal-mahal semua, bor. Nah, itulah akhirnya itu yang kita berikan ke mereka, itu yang mereka pakai. Nah, itu nanti jadi hibah kami ke mereka gitu. Ini yang di belakang ini udah termasuk beres atau ini udah termasuk masih ada yang perlu finishing terakhir. Jadi ini sekitar 95% lah. Belum. Iya, 5% ini pengecatan dalam ruangan-ruangan, terus kurangnya apa lagi udah selesai. Kita juga udah serah terima, jadi mereka udah bisa tempatin sebenarnya. Ini kan kalau di kategori dari pemerintah itu rusak berat berarti ya Pak? Iya, rusak berat karena rubuh total. Kan? Iya. Nah, nantinya itu masih terdata sebagai kategori penerima bantuan. Nah, kalau dari sisi undang-undangnya masih termasuk penerima bantuan. Karena yang mengerjakan kita ini kan bukan dari pihak pemerintah. Kita NGO, non government kan, organization. Jadi sebenarnya seharusnya di tempat-tempat lain seperti itu juga. Nah, ini di sini kita belum tahu nih, sampai masih ada dirapatin berapa kali untuk mencari kesesuaian. Nah, saya bilang ke teman-teman harus itu, karena itu merupakan hak. Nah, masalah kamu dapat atau enggak, kalau itu dari pemerintah mungkin bisa dihilangin, tapi kalau ini kamu dapat bantuan dari yang lain, anggap aja kami ini keluargamu kan, sama aja. Harusnya ya, kita berharap seperti itu. Bantuan atau hak warga ya tetap datang. Karena itu ada sistem istilahnya di situ ada rembesnya. Nah, kita pakai yang rembesnya harusnya. Nah, itu kita berharap nanti pada ujungnya pemerintah seperti itu. Nah, gitu. Dan data-data kami ke waktu pembangunan rumah ini lengkap, termasuk nota-nota pembeliannya, segala macam itu. Sengaja kita nggak ke donatur kami hanya memperlihatkan dokumen, tapi bentuk dokumen aslinya itu nanti ke pemilik rumah yang akan dirembes ke pemerintah, jumlah 35 juta. Nah, jadi sisanya yang sekitar 25 juta itu masih bisa dipakai buat masyarakatnya lagi, mungkin untuk biaya biaya usaha atau perabotan. Nah, itu kita nggak tahu karena kita menanggung sebatas rumah. Jadi karena kita yang bangunin itu yang 35 itu udah ininya mereka, udah udah rezekinya mereka. Jadi mereka dapat full utuh 60 gitu. Kalau katakanlah Pak belum ada lantai dan fondasi, estimasi ini berapa?
Kalau tanpa itu ya itu sekitar bisa sampai 40. 40. Iya, jadi makanya itu gunanya kita asesmen. Kita juga nggak mau melompati atau menyamai harga pemerintah. Kita ada di kisaran setengahnya atau apa, jadi nggak bisa nggak bisa dikomplain itu sebagai diklaim itu sebagai rumah huntap. Nah gitu loh. Walaupun ini banyak yang mengatakan ini huntap Pak. Ya untuk huntap udah layak. Ya untuk huntap udah layak karena ini insya Allah 50 tahun ke depan masih berdiri gitu dengan ininya, dengan spesifikasi seperti ini ya kita bicaranya. Intinya tuh huniannya ini nyaman dan aman. Nah itu. Kalau ada perorangan ada nggak, sempet nggak Pak? Atau dari permintaan dari desa lain bangunin juga di sini? Jadi sebenarnya kalau permintaan banyak, jadi kita ini pada saat rumah pertama selesai itu udah ngantri yang datang ke kita, tapi kan kita udah punya data yang nggak bisa keluar dari yang sudah kita sepakatin awal gitu. Kayak ini 4 yang penerima manfaat awal ini 4 orang nggak bisa diganggu gugat ini. Jadi kalau kita bisa sabar-sabar gini ya kita nggak tahu, kita juga nggak berani janji karena ini kan biayanya lumayan nih. Yeah. Di samping itu kan kita masih punya bangunan masjid dan musola yang harus selesai. Nah, jadi ya kita berharap mudah-mudahan kalau memang mereka punya rezeki itu akan datang. Dan kita udah punya prioritas yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Enggak, tapi sempet nggak ada permintaan dari desa lain dengan biayanya sendiri gitu? Sampai saat ini belum, karena kita prediksi di seperti di gempa-gempa sebelumnya permintaan itu akan datang sendirinya nanti setelah dana stimulan itu turun. Oh iya. Ya, jadi kalau sekarang mereka juga nggak berani. Ini berarti khusus di Cianjur Pak? Ini untuk sekarang kita khusus Cianjur. Khusus yang terdampak? Khusus yang terdampak. Kalau ada misalkan warga dari mana gitu pengen dibikin yang di luar korban ya? Iya. Kita belum berani. Belum berani karena spesialisasi saya masih di gempa nih. Istilahnya berbeda, perspektifnya kan berbeda. Satu perspektifnya bisnis, kalau ini kan kita sosial, murni, pure sosial. Jadi seberapa uang kita diamanahkan itu yang harus kita selesaikan gitu. Kalau di ini kan ada hitung-hitungannya panjang lagi tuh. Itu ada yang paling gede itu kayak yang di bawah ya? Itu 8 kali 9. 8 9. Ya. Itu habis berapa juga Pak? Kita tetap patok di 35. Patok di 35. Iya. Jadi kita combine aja, misalnya di belakangnya kita pakein GRC. Gitu. Iya. Jadi kita udah kasih tahu ke mereka pada saat kamu stimulannya turun, yang belakangnya itu bisa dirubah jadi papan. Oh iya Pak. Gitu. Kalau yang full kayu yang di atas ini sama. Ukuran berapa itu? Kalau itu 5 kali 8, ini tadi 5,5 kali 8. Itu di atas 5 kali 8. Itu full kayu itu? Full kayu semuanya tuh. Sampai dapur-dapurnya tuh kita ini. Dari lembaga lain ada yang support nggak Pak atau bergabung? Oh banyak. Jadi contoh kita kan dari Aksi Tanggap Musibah BSD. Nah yang bergabung itu tuh ada dari SDI Tugasku Jakarta. Ya. Nah contoh, terus ada dari Bekom Bekom Al-Azhar BSD. Terus ada dari komunitas Muslim Florida, Amerika. Kalau relawan yang tergabung di sini? Kalau relawan ini kita kerjasama, kebetulan ada beberapa tempat penjatan sama Trem. Nah Trem itu khusus personil dia. Jadi kebetulan mereka lebih mengarah ke personilnya untuk pembinaan wilayah apa segala macem gitu. Ini udah ada tembusan nggak ke Pemkab Cianjur? Kalau tembusan secara administrasi belum ada, tapi kita kunjungan resmi dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Pemukiman itu udah ada datang. Mereka bahkan lama. Dinas Ketenagakerjaan dan Pemukiman. Jadi mereka langsung datang, sempat lama di sini, hampir sejam lebih kita bincang-bincang. Karena dia tertarik karena ini ada semacam ini di Cianjur gitu. Yang lain kan masih Untara semua. Ya. Nah gitu. Terus tadi saya lihat ada pembuatan lampion gitu ya. ya. Itu salah satu pemberdayaan masyarakat yang kita ini. Karena di sini rupanya Cipicung ini sebelum gempa itu adalah salah satu tempat atau pusat kerajinan. Jadi kerajinan tusuk sate apa segala macam di sini dibikinnya. Nah jadi kita coba ini pada saat kita kerja rumah kan banyak sisa kayu tuh. Ya. Ini kayu bagus semua. Mereka manfaatkan buat lampion yang dijual ke pengunjung-pengunjung yang datang di sini. Jadi potensi menjadi desa wisata itu udah cukup sebenarnya. Dan insya Allah kita akan kirim ke sana, kita akan dampingi mereka sampai bisa
menjadi desa wisata. Lampionnya itu rank berapa Pak harganya? Ranknya itu 50.000. Iya, 50.000 sampai 100.000. Sedekahnya 100. Ya, cuman itu kadang-kadang 50. teman-teman kalau saya itu harga 50.000, sedekahnya 100.000. Tapi itu kenyataan. Jadi mereka seneng gitu. Tapi dari luar itu boleh ya Pak kalau mau beli Oh, boleh banget. tinggal datang ke sini aja. Iya, itu bila bisa kita ini dengan model apapun juga kita siapin. Itu kayunya kayu bagus loh, mahoni, jati. Jadi kalau lampion-lampion biasa kan itu kayunya yang biasa ya. Ya, Kalau ini karena limbahnya kebetulan dari yang bagus, kayu bagus, dan mereka manfaatkan di situ. limited juga berarti. Iya, limited juga. Bahan bakunya kan Iya, terbatas. selama rumah masih kita kerjain berarti bahan baku masih ada. Tapi untuk saat ini masih banyak ya bahan bakunya. Insya Allah masih banyak. Itu kita sekali bikin rumah itu kan sampai 4-5 kubik. Demikian liputan kita kali ini. Igi beserta tim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Salam tangguh. Cianjur, Cipicung, Hai, kamu sedang mendengarkan 107,8 Radio Darurat Bencana Cianjur.